Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dharma yang sempurna. Lebih sempurna lagi jika didengarkan oleh teman-teman sedharma. Salam pejuang Dharma. Hai, jumpa lagi bersama kami, Dharma Production House. Segmen kali ini adalah episode kedua dari Dharma Whisper bersama saya, Agustina. Oke, walaupun ini namanya Whisper, tenang aja, gak ada yang akan bisik-bisik di sini ya. Pada episode kali ini, saya akan cerita tentang kisah Matta Kundali, seorang Brahmana muda yang terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Nah, ada seorang Brahmana bernama Adina Pubaka. Ada yang nanya orangnya bagaimana ya? Yang jelas ada mata, hidung, kuping, dan telinganya. Maaf. Terus dia mempunyai seorang anak tunggal yang amat dicintai dan disayanginya. Anak itu bernama Matta Kundali. Wah, ada yang mau jadi anaknya nggak ya? Nih, sayangnya Adina Pubaka adalah seorang yang kikir dan tidak pernah memberi. Bahkan perhiasan emas untuk anaknya dikerjakan sendiri demi menghemat upah tukang emas. Wah, kalau begitu orang yang pelit-pelit harus serba bisa dong ya, jadi tukang ini dan itu. Saking pelitnya, pada saat anaknya jatuh sakit, tidak ada satu tabib pun yang diundang untuk mengobati anaknya. Tadi kiranya kan serba bisa, tapi kalau mau jadi tabib sendiri, gak bisa nih. Kasian deh anaknya. Saat menyadari anaknya telah mendekati ajal, ia pun segera membawa anaknya keluar rumah dan dibaringkan di beranda. Jadi, orang yang berkunjung ke rumahnya tidak mengetahui keadaan itu. Seperti biasanya, di waktu yang pagi sekali, Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai, dengan mata kebudahan beliau melihat ke seluruh penjuru untuk menolong makhluk yang membutuhkan. Nah, Sang Buddha melihat Matta Kundali sedang berbaring sekarat di beranda. Dengan penuh cinta kasih, Sang Buddha ingin segera menolongnya. Setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Akhirnya, beliau tiba di rumah Brahmana itu. Beliau berdiri di depan pintu rumah dan memperhatikan Matta Kundali. Rupanya, Matta Kundali tidak sadar sedang diperhatikan. Kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya, sehingga mengundang perhatian Matta Kundali, Brahmana muda tersebut. Ketika Brahmana muda melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat dalam batinnya. Setelah Sang Buddha pergi, ia pun meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Nah, dari kediamannya yang di surga, Matta Kundali dapat melihat ayahnya sedang berduka cita atas dirinya. Ia pun merasa iba. Kemudian, ia menampakkan dirinya dengan rupa sebelum ia meninggal dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah terlahir di alam surga Tawatimsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Lalu, ia menganjurkan ayahnya untuk mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Brahmana Adina Pubaka mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Selesai makan, ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha
tanpa berdana, dan tanpa melaksanakan moral atau sila? Sang Buddha pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Matha Kundali agar menampakkan dirinya. Matha Kundali segera menampakkan diri. Wah, tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua serta sanak keluarganya yang hadir bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatimsah. Orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut jadi kagum bahwa anak Brahmana Adina Pubakka mendapatkan kemuliaan hanya dengan keyakinan terhadap Sang Buddha. Pertemuan itu diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair kedua berikut ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Nah, pada akhir khotbah Dhamma itu, Matha Kundali dan Adina Pubakka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kelak, Adina Pubakka mendanakan hampir semua kekayaannya bagi kepentingan Dharma. Bisa dibilang jika ajal sudah datang, kekayaan itu tidak bisa dibawa ya. Hanya pikiran dan kesadaran yang dibawa, seperti yang dialami Matha Kundali. Pesan moral pada kisah ini adalah dengan keyakinan penuh dan kuat pada Buddha Dharma, semoga kita juga dapat terlahir di alam bahagia, terlindungi dari mara bahaya, dan di situasi apapun, Buddha Dharma adalah pedoman hidup kita. Demikianlah Dharma Whisper episode kedua ini. Tetap dukung Dharma Production House dengan mengembangkan Buddha Dharma melalui karya seni. Jika berkenan, teman-teman juga boleh berdana menjadi sponsor Dharma Whisper. Mari dengarkan dan sharing Dharma Whisper ke teman-teman setiap Sabtu pukul 19.30 WIB hanya di YouTube channel Dharma Production House. Oke, saatnya saya berpamitan ya. Bersama saya, Agustina. Salam pejuang Dharma. Menebarkan Buddha Dhamma, jadilah lentera dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.